Scorpio, untuk extended reading kalian nih di bulan April ya. Ini semua udah siap, maksudnya masih kayak tadi gitu, masih kayak yang general. Yang nggak gue ubah karena ini akan membantu gue membaca apa dampak pergerakan planet dan energinya ya. Langsung tanggal 3 April itu Merkuri masuk ke Aries meninggalkan Pisces. Di rumahnya Pisces kan kita dapat High Priestess ya. Deep knowing, secrets, deep knowledge, dan berangkat dari hati. Dengan energi Merkuri di situ itu super consciousness gitu. Super consciousness artinya juga, dan Neptune juga di situ gitu, kreativitas yang sangat menjulang. Gitu. Nah itu ditinggalkan menuju ke Aries, artinya lebih ke action, take action, action apa yang sudah kita sudah imajinasikan ya. Karena itu kreativitas loh. Kalau di ini ya kalian kan ini di oracle cardnya kalian tuh dapatnya apa? Kalian dapat visi loh, dapat visi ya kan, visi. Take action, actionnya apa? Libra, energi Libra. Keadilan sosial, keadilan, keseimbangan dalam keseharian ya. Tentang alam bawah sadar kalian sendiri, keseharian tuh alam bawah sadar kalian. Mekanisme dari kita sendiri tuh bagaimana sih, kebiasaan yang sudah terbentuk pada kita, mekanismenya seperti apa sih, itu alam bawah sadar ya. Kalian akan lebih diplomatis karena dia tidak mau terkondisikan dengan matanya yang tertutup kan, tapi dia harus tetap bertindak dan mengambil sikap. Oke. Itu Merkuri di Aries. Tanggal 11 April take charge energinya. Tanggung jawab. Ambil peran di keseharian kalian. New moon artinya kita ingin memulai sesuatu yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru, habits baru, new rituals. Ya, karena masih di Aries. Di hari yang sama itu Venus konflik dengan Pluto, tapi Venus kan itu masih di Aries juga. Venus juga masih di Aries. Venus itu tentang relationship, money, beauty, dan harmoni. Yang mana dia yang megang Libra, planet yang berperan atas Libra dan Taurus ya. Jadi Venus di Aries itu ya, dia konflik dengan Pluto. Pluto itu transformasi. Nah, Plutonya itu di Capricorn. Rumah Capricorn kalian tuh di rumah Merkuri itu sendiri. Mindset kalian dan perspektif kita ya. Mindset kita dan perspektif kita dalam segala hal itu berdasarkan wawasan dan pengetahuan kita sendiri yang sudah kita yakini sampai saat ini. Pluto di Capricorn itu ya, di rumahnya Capricorn kita dapat Two of Swords. Kita merasa karena kita kurang informasi, kita kurang cukup tahu ya, atau kita tidak mau melihat, denial kind of state. Bukannya kurang cukup informasi, bukannya karena kita kurang cukup tahu, tapi kita sengaja atau tidak sengaja, sadari atau tidak sadari, kita tidak mau terkondisikan, kita tidak mau memilih ya, atau kita tidak mau bersikap, sudah bersikap sebenarnya untuk tidak berubah. Itu sama saja gitu loh. Positif negatifnya selalu ada. Dengan bersikap atau tidak bersikap, tidak membedakan atau membedakan. Jadi ada konflik antara jadi Venus itu kan relationship, money ya. Dengan mindset kita, bahkan kita berkomunikasi itu ada, perspektifnya ada, dan itu sangat mempengaruhi keseharian kita.
Kalau kita, bagaimana kita mau berubah kalau kita masih seperti itu, kalau kita tidak mau melihat kenyataan yang ada, gitu ya. Tanggal 14, Venus masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Relationship. Di rumahnya relationship, di rumahnya Taurus, kita dapat Six of Swords. Kita akan moving on, moving forward, yang meninggalkan semua drama, trauma yang terjadi di belakang. Ya udah lah ya. Terus di tanggal 19 ya, matahari yang sudah memberi terang akan denial state of mind-nya kita, atau matahari yang sudah memberi terang di keseharian kita apa yang harus kita ubah. Venus, matahari akan berpindah ke relationship, memberi terang tentang relationship kita. Dan di hari yang sama Merkuri pun masuk ke sono gitu. Mindset kita tentang relationship apa? Dan Taurus itu kan lebih tentang nilai, tentang struktur, tentang tradisi. Tentang spiritual, tentang guru, tentang komitmen itu sendiri. Mindset kita apa? Kita dikasih terang. Tanggal 23, emotional energy. Mars meninggalkan Gemini, masuk ke Cancer. Di Gemini ya, tindakan kita lebih fokusnya pada berhemat. Di bulan ini, tanggal 23 itu, secara energi atau tindakan kita itu lebih efeknya ke emosional, ke Cancer, dan itu sangat ada keterikatan korelasinya dengan home and family dan foundation itu sendiri ya. Dan kita dapatnya apa? Temperance, healing, proses pemahaman, bersabar. Dan itu di rumahnya apa? Travel, segala sesuatu yang berjarak, entah secara emosional atau geografi itu berjarak ya. Tindakan-tindakan kita itu lebih ke mencari pemahaman lebih dalam akan segala hal yang sifatnya emosional ya. Jadi pelajaran-pelajaran ya, karena di rumahnya si Cancer ini adalah higher education, wisdom, filosofi, perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, foreign, hal-hal yang baru atau asing, atau yang tidak biasa, kita keluar dari zona nyaman kita. Apapun itu zona nyaman. Tanggal 26, intense energi. Full moon di Scorpio, full moon purnama akan ada di kalian, di rumah kalian sendiri. Kalian akan ambil keputusan. Kalian akan komunikasikan. Dan tanggal 27 Pluto retrograde. Two of Swords. Pluto retrograde artinya kita diminta untuk merevaluasi lagi sebelum kita bertransformasi. Entah itu nilai-nilai yang selama ini kita imani atau yakini ya. Karena Capricorn buat kita itu lebih di mindset kita ya, pola pikir kita dan perspektif kita, persepsi kita. Nah, kita diminta untuk merevaluasi itu semua sebelum kita merubah atau bergeser kepercayaan, keyakinan kita akan sesuatu hal. Dah, gitu aja untuk energi planet dan pengaruhnya buat kalian di bulan April. Sekarang gue mau lanjut ke Lenormand ya. Lenormand outcome-nya buat Scorpio di bulan April.
Gua akan ambil 5 kartu, yang mana kartu yang tengah adalah kartu kunci. Ini cara kerjanya beda dengan tarot, cara bacanya juga beda. Dia lebih detail, enggak lebih detail, dia lebih straight to the point, lebih gamblang. Outcome untuk di bulan April untuk Scorpio. Di bulan April outcome Scorpio. Lady, Rider, Mice, Coffin, Dog, Choices, Two of Swords. Ini tentang diri kita sendiri fokusnya. Apa yang kita nantikan. Kita merasa terikat tuh. Terikat entah apapun itu yang mengikat. Ya. Kita mungkin itu yang kita nggak pahami. Ya. Kita kurang tahu. Kita masih kurang paham. Ya. Akan pilihan itu sendiri. By the way, The Riders ini pembawa message. Dia messenger. Tentang apa itu loyalitas, tentang seseorang yang baru atau tentang situasi yang baru, ya itu adalah loyalitas itu sendiri. Tenar, oke, jinak banget. Tapi messenger itu ya, yang ditunggu-tunggu itu buat kita cemas, galau, khawatir. Ya. Perubahan itu, ya. Message itu, notifikasi itu, kabar itu buat kita cemas. Karena mau nggak mau dengan adanya notifikasi itu, untuk apapun situasi yang baru nanti akan harus tercipta, itu kita ada transisi di situ. Kita harus meninggalkan karakter kita yang lama. Coffin, peti mati. Lihat ya gimana dia ngelihat si tikus ini kan. Si tikus ini biasanya juga pencuri waktu, pencuri perhatian, pencuri. Ya karena dia cemas itu sendiri yang membuat kita, perhatian kita atau fokus kita itu teralihkan. Kecemasan itu mencuri memang. Juga kecemasan akan transisi itu sendiri, transformasi itu sendiri. Bahkan tentang loyalitas itu sendiri kita cemas. Loh, setia kok kita cemas. Kita cemas untuk menjadi setia atau kita cemas akan kesetiaan itu sendiri? Entah ya. Tapi yang jelas dia ngeliat dia udah siap untuk apapun perubahannya itu. Dia udah siap untuk meninggalkan karakternya yang lama. Dia juga udah siap untuk setia. Oh, baunya relationship ya, by the way. Alam bawah sadar kalian adalah choices. The step, choices, pilihan. Apapun pilihannya itu adalah tanggung jawab yang harus dipikul. Social life, ceremony, public events, hidden knowledge, secrets, semuanya itu takdir.
kita akan dapat anugerah, apresiasi. Dan itu semua adalah kunci yang akan membuka ya, dokumen itu sendiri. Baiklah, gitu. terus akhirnya energi maskulin. Oke, baiklah. Semoga itu menjelaskan. Dan satu lagi terakhir dari Divine Wisdom Card ya, gue pakai ini, conversation with God, uncommon, dialogue ya. Dan udah gue bershuffle, kita dapat apa? You cannot lose in this game, you cannot go wrong, it's not part of the plan, there is no way to not to get where you are going, there is no way to miss your destinations. Lo gak mungkin kalah dalam permainan ini, lo gak mungkin salah, karena itu bukan bagian dari rencana. Karena gak mungkin juga kita tidak mencapai destinasi kemana kita jalan. Gak mungkin kita nggak mungkin destinasi kita itu terlewatkan, nggak mungkin, karena itu takdir. Jadi relax. Intinya relax. Lo nggak akan salah. Jadi kalah atau salah itu bukan bagian dari rencana. Karena memang kalah ataupun salah itu udah satu bundle, udah satu kemasan. Karena salah itu sendiri benar gitu loh maksudnya. Dan lo nggak mungkin nggak mencapai destinasi lo gitu. Jadi ya lo nggak mungkin juga ngelewatin gitu, miss gitu nggak mungkin. Screenshot supaya bisa di zoom dan kalian bisa pelajarin, pahamin sendiri. Oke, udah segitu aja, sampai ketemu lagi di episode berikut. Dah.